Selamat pagi buat kita semua. Puji Tuhan, kita bangun pada hari ini, kita sehat, kita menghirup udara segar, dan kita akan melanjutkan firman Tuhan pagi ini. Di video yang lalu itu tentang hal pengabulan doa. Jadi dia di sini, mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Jadi setiap orang yang mencari akan mendapat, setiap orang yang mengetok akan dibukakan pintu, dan ini adalah janji daripada Tuhan kita, ya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk pagi ini. Kami boleh menghirup udara yang segar. Kami sehat Bapa, dan kami akan membaca firman-Mu ya Bapa. Kiranya firman-Mu ini ya Bapa memberikan kesehatan, memberikan kebugaran kepada tubuh kami dan pikiran kami, dan jiwa kami lebih dekat kepadamu ya Bapa. Bapa, ampunkan dosa dan kesalahan kami, supaya jangan terhalang berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Juru Selamat dan Tuhan kami. Amin. Kita akan membaca di Matius 7 ayat 12 sampai 14. Jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi udah jelas banget di sini ya. Artinya sebenarnya di ayat yang pertama ini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Jadi kalau kita mau teman kita baik sama kita ya, seperti kita bilang itu simpelnya take and give ya. Jadi kalau kita udah bantu, dia juga harusnya bantu, atau siapapun seperti itu. Tapi kalau dibilang ajaran Tuhan itu sebenarnya kasih ya. Bahkan seperti di video yang lalu juga, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Tetapi kalau sebagai anak-anak terang, anak-anak yang sudah dipilih, kita itu juga harus mengerti di sini bahwasanya kehidupan ini sebenarnya kayak circle jadinya ya. Artinya tuh berpulang lagi itu ibaratnya kayak terang itu ya pasti kita lakukan yang baik ya. Jadi kalau kita ketemu dengan terang sama terang, harusnya kita menjadi lebih terang lagi atau mungkin lebih baik lagi. Tetapi memang secara manusia badan ini ya, manusia kedagingan, ya kadang-kadang sesama iman kita atau sesama kita Kristen pun bisa jadi saling bertengkar, bisa saling nggak satu di dalam Kristus gitu. Ada aja yang membuat kita itu tetap menjadi di luarnya Tuhan ya, padahal ibaratnya kita itu udah satu iman gitu. Contohnya kita udah sama-sama mengenal Tuhan Yesus, tapi dalam pergaulan kita tuh melakukan hal-hal malahan di luar dari perintahnya Tuhan gitu ya. Makanya aku bilang di sini, jangan kita menjadi batu sandungan sama teman kita. Sama seperti simpelnya gini, kalau kita nggak bisa bantu, at least kita jangan nyusahin lah gitu aja. Jadi kalau orang pun mau, apapun yang orang lain mau perbuat sama kita perbuat sama mereka. Tapi bukan berarti kita jadi kayak take and give, yang notabene itu ya sifat manusia itu ya kalau lu baik ya gue baik gitu. Bukan hanya kayak gitu aja, tetapi kita diajarkan bahkan seperti aku bilang tadi, mengasihi musuh kita ya, berdoa buat orang yang menganiaya kita. Memang gak mudah, tetapi untuk simpelnya itu kalau memang kita mau orang lain perbuat apa yang kita mau, kita juga harus melakukan seperti itu gitu loh. Cuman kita gak mengabaikan, artinya gini, kalau misalnya ada yang jahatin kita mau jahatin dia juga, itu enggak. Jadi itu juga enggak di firman di sini, enggak ada ya, tidak ada. Bahkan dibilang kan berdoa buat mereka gitu. Memang enggak mudah, tetapi at least gini lah, kalau kita ada temen yang ngejahatin kita ya, kita udah baik juga dijahatin ya. Kalau untuk bijaksananya ya kan dibilang seperti di Amsal itu, peti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal mengulangi kesalahannya. Jadi kalau kita udah pernah dijahatin, ya kita berdoa buat dia, kita nggak perlu musuhi dia. Ya yang penting kita itu dalam arti ya jaga jarak. Jaga jarak itu bukan maksudnya
jangan temenan, bukan kayak gitu. Tetapi kita bijaksana ya. Artinya kalau dia mau jahatin kita lagi, kita udah harus antisipasi. Jadi kita udah kayak kita itu membuat diri kita itu jadi, bukan kita bilang juga kamu bukan gitu, bukan. Tetapi ada baiknya kita itu jaga jarak, dibilang. Misalnya udah tahu di situ lubang, ya jangan ke situ gitu loh, contohnya. Kita udah tahu dia seperti itu orangnya, ya jangan mau lagi digituin gitu loh. Ya lebih baik kita menghindari hal-hal itu, supaya ya itu tadi, jangan kita jatuh ke lubang lagi yang sama gitu loh. Itu sih kalau menurut dari aku, yang pengalamanku. Jadi kita nggak perlu musuhi mereka, ya biar aja. Dibilang Tuhan kan, kalau orang menampak pipi kanan, kasih pipi kiri. Artinya kita tetap memaafkan. Tapi kan seperti pastinya kita bukan jadi kita maksudnya ini dong gitu. Ayo tampar lagi, bukan kayak gitu, bukan cari pasal gitu loh, bukan cari masalah, tetapi bijaksana. Makanya kan kita bilang itu, kita semakin membaca firman ini kita ngerti ya, kita bijaksana. Tapi kalau kita udah dijahatin, kita nggak tahu apa-apa gitu, ya sudah, maafkan saja. Tetapi kita tidak usah, artinya kita nggak usah ini buat lagi dong sama aku masalah, bukan kayak gitu juga ya. Kita harus bijaksana, itulah yang dibilang Tuhan. Kalau kamu jatuh lagi kan pasti kamu nanti sakit hati lagi kan, intinya seperti itu, melakukan dosa lagi, jadi bertengkar lagi kan gitu. Itu aja, dihindari hal-hal yang kalau kita udah lihat itu tadi lagi balik ada lubang, ya jangan dekat-dekat lagi. Cukup hanya sebagai pengingat kita yang kejadian yang lalu contohnya. Dan Tuhan mengajarkan kita, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Jadi memang jalan menuju kekekalan atau jalan menuju surga ya, Tuhan itu kan di surga atau di tempat yang kekal. Maksudnya bukan yang limited gitu. Tuhan di tempat yang kekal, di surga yang begitu baik ya, kita dengar itu. Kalau kata-kata surga itu udah pasti di situ tidak ada ratapan gertakan gigi, yang ada itu di neraka ya. Jadi jalan menuju ke sana bukan gampang, sempit katanya. Bahkan dibilangnya itu sesat ya. Coba kalian bayangkan, mungkin di video yang lalu itu aku ada membahas tentang seperti ikan haring dalam tong. Itulah begitulah kalau lagi di bus, lagi dreg ya, lagi busy ya, lagi sibuk banget, itu lagi hektik. Kalau orang pas pulang kerja itu kadang-kadang ya mau nggak mau kita naik aja supaya cepat pulang atau cepat kerja. Karena apa? Karena jamnya orang berangkat kerja atau pulang kerja itu memang bener padat. Kadang-kadang kita dari mulai naik sampai kayak ada cerita lucu itu, dari mulai kenaikan sampai keturunan tidak ada kedudukan. Artinya dari mulai kita naik ke bus, kita nggak ada duduk-duduknya. Jadi berdiri terus gitu. Karena apa? Karena saking ramenya ya. Bahkan kadang-kadang udah turun, naik lagi ada orang gitu. Nah, itu nggak mudah sekali. Kita pasti punya namanya perjuangan ya. Tetapi seperti aku bilang, selama Tuhan kasih kesempatan kita hidup, kita harus ingat sekarang, kematian itu bukan karena tua, bukan karena sakit. Ya, jadi kematian itu memang udah habis masaknya kita di dunia ini. Jadi ya memang harus pulang ke rumah Bapa. Jadi selama kita dikasih nafas hidup ini ya, kita masih bisa bernafas, kita lakukan firman Tuhan. Karena Tuhan berkenan kepada orang yang melakukan kehendak Bapa. Ya, jadi bukan yang memanggil Tuhan, Tuhan, Tuhan ya. Jadi bukan hanya mengakui Tuhan Yesus adalah Tuhanku, tetapi nggak melakukan perintahnya. Nah, itu salah juga. Di sini kita harus mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, dan itulah jalan dan kebenaran dan hidup menuju kepada kekekalan itu ya, kepada Bapa kita yang di surga. Kemudian kita melakukan firman-Nya. Itulah yang dikatakan Dia berkenan kepada. Jadi kalau kita cuman bilang, oh Tuhan Yesus itu Dia Tuhan aku agama Kristen ya, tetapi perlakuannya nol besar, Tuhan tidak berkenan. Maka pada saat di Alkitab sudah katakan ya, firman Tuhan sudah katakan, di akhir zaman bukan orang yang memanggil Tuhan, Tuhan, Tuhan ya. Kalian sudah lihat di videoku yang lalu juga. Itu tidak berkenan, tetapi perlakuannya nol. Kan dibilang Tuhan, Dia adalah yang berkenan. Siapa saja orang yang mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, ya, itulah jalan kita menuju kepada Bapa kita di sorga. Dan kita lakukan perintah Tuhan. Yang melakukan kehendak Bapakku, itulah yang berkenan kepadaku, katanya. Jadi bukan yang bilang, oh aku tahu Tuhan Yesus, aku kenal Tuhan
Yesus, aku ke gereja, tetapi melakukan yang jahat di mata Tuhan. Jadi inilah doa dan harapan kita, semoga dan selalu kita mengingat firman Tuhan, melakukan yang baik kepada Tuhan, dan menghidupi firman Tuhan. Tidak mudah, aku bilang buat diriku, ini sebagai pengingat aku